Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Mahlisa, NPM 211434122, Prodi PGSD kelas 3B, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Ibu Sutarini SPD MPD, Universitas UMN Al-Wasliyah Medan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengelolaan pelaksanaan kurikulum. Selamat menyaksikan. Pengertian pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum adalah proses, cara, perbuatan, mengelola yang berkaitan dengan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu, sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Dan pengelolaan kurikulum harus diarahkan agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dengan tolak ukur pencapaian tujuan oleh siswa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Ruang lingkup pengelolaan pendidikan. 1. Konsep kurikulum. 2. Fungsi kurikulum. 3. Komponen kurikulum. 4. Pengembangan kurikulum. 5. Landasan-landasan kurikulum. Prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum. 1. Produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi, yaitu pelaksanaan manajemen kurikulum harus berasaskan pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksanaan, dan subjek didik. Ketiga, yaitu kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan, perlu adanya kerjasama yang positif dari pihak yang terlibat. Keempat, efektivitas dan efisiensi, yaitu rangkaian kegiatan manajemen kurikulum yang harus mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi untuk mencapai tujuan kurikulum. 5. Mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Fungsi pengelolaan pendidikan. Fungsi manajemen pendidikan ini meliputi perkiraan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kontrol, hingga pengawasan. Beberapa fungsi ini harus ditetapkan oleh setiap lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan formal. Dengan begitu, sistem pendidikan yang dijalankan dapat bekerja secara teratur dan terarah. Model perencanaan kurikulum yaitu 1. Model perencanaan rasional deduktif atau rasional trailer. Kedua, model interaktif rasional atau de-rational interactive model. Ketiga, de-disiplin model. Keempat, model tanpa perencanaan atau non-planning model. Pelaksanaan kurikulum adalah penerapan program kurikulum yang telah dikembangkan yang kemudian diuji cobakan dengan pengelolaan dengan menyesuaikan terhadap situasi di lapangan. Prinsip-prinsip pelaksanaan kurikulum. 1. Perolehan kesempatan yang sama. 2. Berpusat pada anak-anak. Yang ketiga, pendekatan dan kemitraan. Pengelolaan evaluasi kurikulum. Bentuk evaluasi aspek psikomotorik dalam hal kinerja yang dilakukan oleh guru adalah siswa yang ditugaskan membuat kincir angin dan baling-baling yang dilakukan secara kelompok. Dalam proses evaluasi kinerja, terlebih dahulu guru meminta siswa membuka buku pelajaran siswa berdasarkan apa yang akan dipelajari hari itu, yang disebutkan oleh guru. Contoh hasil dari proses pembuatan kincir angin dan baling-baling. Tahap pelaksanaan kurikulum di sekolah. 1. Tahap perencanaan. 2. Tahap pelaksanaan. 3. Tahap pengendalian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.